Nah, di sini ada ekologinya, yaitu yang pertama ada atmosfer. Nah, yaitu atmosfer itu yaitu udara, yang dimana udara ini membantu kebakaran hutan melebar di Palangkaraya. Yang kedua ada litosfer. Nah, adanya pengikisan tanah yang meningkat akibat hilangnya vegetasi dan berkurangnya kesuburan tanah. Yang ketiga ada hidrosfer. Nah, kualitas air berubah, yang awalnya jadi baik menjadi tidak baik akibat ada pencemaran udara dan dampak negatif dari kebakaran. Yang keempat ada biosfer. Nah, akibat kebakaran hutan Palangkaraya, flora dan fauna kehilangan habitatnya. Nah, yang kelima atau terakhir antroposfer, yang dimana manusia rentan menjadi pemicu kebakaran hutan. Nah, di sini ada aspek fisik dan sosial. Yang pertama aspek fisik. Lahan yang kering dan gambut yang memicu api menyebar. Tiupan angin membantu mempercepat penyebaran. Dan kemarau yang menyebabkan lahan kering. Nah, yang di sosial itu ada kebudayaan. Yaitu mengurangi interaksi sosial satu sama lain. Yang kedua ekonomi. Mengganggu sektor pertanian, perkebunan yang menyebabkan kerugian akibat penurunan produktivitas. Dan yang terakhir ada penduduk. Penduduk atau masyarakat sekitar kehilangan mata pencarian. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah pendekatan. Pendekatan itu adalah pola keruangan. Yang pertama itu alam. Kemarau berkepanjangan, petir, gesekan antara perpohonan. Yang kedua itu adalah sosial. Nah, sosial itu mencakup kelalaian pembakaran, putung rokok yang masih hidup. Lalu ada juga struktur keruangan, pembagian zona resiko, karakteristik zona risiko tinggi. Dan yang selanjutnya itu adalah yang ketiga itu adalah interaksi keruangan. Nah, interaksi keruangan ini berisi distribusi dan konsentrasi titik panas, dan juga ada juga kondisi alam dan tipe lahan yang tidak sesuai. Selanjutnya juga adalah 4 proses keruangan. Nah, itu tuh gambut yang membuat api susah dipadamkan semakin bertambah seiring waktu berjalan. Nah, selanjutnya juga ada prinsip, itu prinsip persebaran. Ini tuh mencakup yang pertama tuh kebakaran hutan Palangkaraya tidak terjadi di seluruh wilayah, hanya di kawasan gambut. Yang kedua, faktor alam mempengaruhi persebaran dan adanya fenomena El Nino. Yang ketiga, dampak persebaran tidak hanya melebar di Palangkaraya, namun lebih luas lagi. Nah, yang prinsip selanjutnya itu adalah prinsip interaksi. Yang pertama, interaksi alam dengan alam. Yang kedua, interaksi alam dengan manusia. Yang ketiga, interaksi manusia dengan manusia. Yang keempat itu interaksi lingkungan dengan global. Nah, yang selanjutnya itu ada juga prinsip deskripsi. Yang pertama, deskripsi kualitatif penjelasan. Yang kedua, deskripsi kualitatif data dan angka. Nah, yang ketiga, deskripsi visual peta atau angka. Yang selanjutnya adalah prinsip kronologi. Nah, di prinsip kronologi ini yang pertama sebelum kebakaran itu adalah kondisi alam dan aktivitas manusia. Yang kedua itu awal kebakaran, itu api muncul dari titik tertentu. Dan yang ketiga puncak kebakaran, asap pekat menyelimuti Palangkaraya, aktivitas manusia diberhentikan. Yang keempat itu penyebaran dampak, ekonomi manusia terganggu, kabut asap meluas ke negara tetangga. Dan yang kelima itu pasca kebakaran, pemerintah dan masyarakat melakukan pemadaman, rehabilitas lahan, dan juga terjadi kerusakan lahan. Nah, yang selanjutnya itu adalah konsep geografi. Konsep yang pertama itu adalah konsep lokasi. Yang pertama, lokasi absolut yang berada pada koordinat 2 sampai 12 derajat lintang selatan sampai 1 derajat 42 lintang selatan, dan 113 derajat 30 bujur timur, dan 114 derajat 7 bujur timur, yang dimana terletak lahan gambut yang luas. Yang kedua itu lokasi relatif, kedekatan dengan sungai mempengaruhi cepat lambatnya penanganan kebakaran. Nah, selanjutnya itu adalah konsep jarak. Nah, di konsep jarak ini adalah satu, jarak absolut. Jarak ke Banjarmasin itu 220 km, ke Pontianak 900 km, dan yang kedua adalah jarak relatif. Dilihat dari waktu tempuh, biaya, atau kemudahan akses.
Nah, selanjutnya ada konsep geografi. Yang pertama itu fisik. Banyak titik kebakaran di kawasan lahan gambut. Yang kedua itu instruktur, jalan dan sarana menuju kebakaran terbatas. Tidak semua daerah memiliki posko kesehatan atau peralatan pemadaman dan medal. Yang selanjutnya itu ada pola. Yang pertama itu persebaran kebakaran. Yang kedua itu pola musiman, faktor iklim dan El Niño. Yang ketiga itu penyebaran asap atau asap kebakaran menyebar dengan pola arah angin. Selanjutnya ada konsep geografi aglomerasi. Nah, yang pertama itu adalah titik api. Tidak semua wilayah namun terpusat pada satu lokasi. Hal ini menimbulkan kebakaran di zona rawan. Yang kedua, dampak asap. Asap yang dihasilkan kebakaran berkumpul dan kualitas udara menurun. Yang ketiga, aktivitas manusia. Pembukaan lahan dengan dibakar. Jadi mereka itu membuka lahan dengan cara membakar lahan tersebut agar lebih luas untuk melakukan aktivitas mereka. Yang kedua, interaksi. Nah, interaksi ini yang pertama ada interaksi dengan alam, lalu alam dan manusia, interaksi antar wilayah, dan juga interaksi manusia dan teknologi. Nah, selanjutnya ada nilai kegunaan. Yang pertama itu adalah positif. Nah, positif ini dalam kurung itu adalah sebelum terbakar, yaitu hutan gambut punya kegunaan tinggi sebagai penyimpan air dan juga penyerapan karbon. Yang kedua, negatif. Nah, negatif ini adalah saat terjadinya kebakaran. Nah, itu tuh kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan juga global. Yang ketiga, kegunaan sosial. Nah, kegunaan sosial ini membuat manusia sadar bahwa ternyata hutan ini punya nilai yang tinggi dalam kegunaannya. Terus yang keempat ada keterkaitan. Yang pertama adalah ekologis, yaitu perubahan iklim global. Yang kedua sosial, yaitu ekonomi. Dan ketiga kesehatan, pasokan obat dan tenaga medis yang terbatas. Di sini ada konsep geografi, yaitu diferensiasi area. Yang pertama ada jenis lahan. Nah, jadi ada perbedaan lahan antara lahan gambut dan lahan mineral. Yang kedua ada kepadatan penduduk. Nah, jadi pusat kota Palangkaraya dan desa pedalaman. Nah, jadi ada perbedaan penduduk antara kedua daerah. Nah, yang ketiga ada aksesibilitas dan infrastruktur. Nah, jadi terdapat daerah yang dekat jalan utama dan daerah terpencil hutan gambut. Nah, ketika ada kebakaran hutan, maka daerah dekat jalan utama akan lebih aman daripada daerah terpencil di dalam hutan gambut. Nah, ada tindakan nyata kita sebagai manusia yang dapat mengelola bumi. Yang pertama ada pandai mengelola sampah organik dan anorganik. Nah, jadi kita bisa memilahnya. Yang kedua ada menanam pohon di lahan yang terbuka, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang keempat ada triar. Nah, di sini ada wawasan Kristen Alkitabiah yang dimana Tuhan menciptakan bumi sungguh amat baik dan sudah dirancang. Tugas kita hanya untuk menjaga dan memelihara, bukan untuk merusak. Ketika kita merawat bumi, berarti sama saja kita mengasihi manusia, karena lingkungan yang baik itu akan menopang kehidupan kita bersama. Intinya, bumi ini adalah titipan dari Tuhan. Maka dari itu, kita harus mengelola bumi dengan bijaksana.